Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan aplikasi kasir yang merupakan bagian dari proyek programmer muda. Aplikasi kasir ini bernama Bisnis Pesantren, Fotokopi, ATK, dan PlayStation. Di sini ada dua menu admin sama menu kasir. Menu admin ini dipegang oleh owner, sedangkan menu kasir ini dipegang oleh staff dan karyawan. Sekarang kita masuk dengan menu kasir terlebih dahulu. Kita masukkan dulu username dan passwordnya. Jadi di sini menu kasir ini hanya memuat tentang transaksi, setiap transaksi dari bisnis fotokopi, ATK, dan PlayStation usaha pesantren ini. Jadi di sini ada transaksi fotokopi, ada ATK, dan ada PlayStation. Jadi misalnya fotokopi, kita akan menambahkan item yang akan ditransaksikan atau dibeli. Misalnya ada scan dokumen, scannya misalnya ada 3 lembar. Buat keterangan 3 lembar. Ya, setelah itu kita tambahkan di keranjang belanja. Maka keranjang belanja sudah bertambah. Kita contoh lagi satu di ATK, misalnya yang dibeli staples. Ya, belinya satu. Contoh staplesnya yang dibeli warna biru atau kuning lah, kuning. Ya, kita tambah lagi ke keranjang. Selanjutnya ada namanya PlayStation, fitur PlayStation. Kita pilih layanan, misalnya PlayStation-nya main sejam 10.000. Misalnya mulainya jam 10 pagi. 10 pagi. Kita tambahkan lagi PS yang 1 jam tadi. Sudah bertambah ya, dengan keterangannya masing-masing. 10 pagi, ATK tadi warna kuning, layanan produk. Nah, itu contoh untuk aplikasi kasir yang ditangani oleh staf dan karyawan. Setelah itu, misalnya di sini ada fitur apa yang dibayar, uang yang harus dibayar oleh pelanggan, dan di sini sudah dibuat otomatis untuk pengembaliannya. Misalnya uang yang dibayar adalah 50.000. Ya, maka kembalian yang harus diberikan oleh staf karyawan kasir itu kepada pelanggan yaitu sebesar 10.000. Kemudian kita klik bayar dan simpan. Di sini juga bisa cetak struk. Tinggal di print. Ini cetak struk. Tinggal di print. Contoh. Ini langsung diarahkan ke printernya. Tinggal pilih menu print yang mana. Sini karena belum terinstall print, maka tidak muncul. Kita simpan aja dulu, bayar dan simpan. Nah, pada saat kita klik bayar dan simpan, di sini muncul transaksi berhasil disimpan. Transaksi berhasil disimpan. Kita cek di laporan, semua laporan. Jadi di menu laporan ini ada fitur hari ini transaksi terjadi, transaksi kemarin, transaksi 7 hari terakhir, transaksi minggu ini, transaksi minggu lalu, transaksi bulan ini. Jadi misalnya hari ini kan yang video ini dibuat tanggal 11 Maret 2026. Maka transaksi yang barusan kita buat, ini satu transaksi, total satu transaksi, total pendapatan, fitur laporan penjualannya untuk harian
Untuk hari ini pendapatan 40.000, rata-rata transaksi per hari 40.000. Jam sibuk, jam biasa terjadi transaksi paling banyak itu jam berapa? Karena hari ini contohnya video yang dibuat baru 1, maka jam 6 pagi terjadi sesuai dengan tanggal di PC atau laptop. Di sini bisa kita rincikan layanan ringkasan per kategori, item terlaris yang mana, nah ini bisa dilihat semua. Nah itu. Kemudian transaksi per jam yang biasa terjadi, fitur-fitur ini ada semua. Nah ini barusan tadi yang barusan kita buat di laporan transaksi hari ini tanggal 11 bulan Maret 2026, yaitu ini scan dokumen tadi 3, beli ATK tadi 1, dan main PS 1. Laporannya sudah muncul. Ini juga bisa dicetak di footernya. Laporan dicetak pada tanggal 11, pesantren fotokopi cepat dan jelas. Nah, itu adalah untuk hari ini. Kemarin juga bisa, tinggal kita pilih klik fitur kemarin. Fitur kemarin kita klik. Ya lagi loading. Ya ini. Muncul tanggal 10, kemarin kan tanggal 10 bulan Maret. Nah itu. Ini hasil dari yang saya buat transaksi kemarin. Sama juga item per transaksi dan seterusnya. Nah itu bisa dilihat dari setiap transaksi yang ada. Oke, selanjutnya yang akan dari ini ada untuk transaksi kemarin, ada ini transaksi kemarin, ada item-itemnya. Ini transaksi kemarin yang saya buat tanggal 10 Maret. Ada semua, total 502. Nah itu. Demikian untuk 7 hari terakhir, akan pasti dia sama minggu ini, minggu lalu, bulan ini, misalnya bulan ini. Kita klik bulan ini, lagi proses loading. Oke, jadi bulan ini, jadi dari tanggal 3 bulan, tanggal 1 bulan 3, tanggal 1 bulan Maret 2006 sampai tanggal 31 Maret 2026. Nah ini totalnya ini bisa terlihat. Jadi dalam 1 bulan kita bisa tahu item terlaris yang mana. Jadi ringkasan per kategori setiap transaksi yang terjadi. Transaksi per jam dalam 1 bulan itu bisa PlayStation misalnya yang warna kuning ini. Berarti dalam 1 bulan dia terjadi transaksi per jam 8 kali terjadi sesuai dengan apa yang saya sudah buat ini. Itu untuk per bulan. Oke, itu untuk kasir, menu kasir. Jadi menu kasir ini hanya memuat karyawan untuk bisa bertransaksi. Dia tidak bisa membuat password, dia tidak bisa untuk menambah transaksi baru, tidak bisa. Dia hanya melakukan transaksi doang. Dia hanya bisa melakukan transaksi doang. Dia tidak bisa menambah fitur-fitur lainnya. Nah itu untuk transaksi kasir. Oke. Dan selanjutnya kita akan masuk ke yang berikut. Selanjutnya kita masuk ke menu admin. Menu admin ini dipegang atau ditangani oleh owner. Owner akan bisa melakukan penambahan item produk, bisa menambah item game, dan juga bisa menambah atau mengganti password dan username staff atau karyawan. Kita masuk dulu ke menu admin ini.
Ya, kita masuk ke berandanya. Di sini ada kasir, ada menu laporan, dan menu admin. Menu admin ini yang dia membedakan dengan menu yang ditangani oleh staf dan karyawan tadi. Menu admin ini, jadi jika kasir dan laporan tadi sudah dijelaskan di video menu karyawan, pada intinya sama. Yang membedakan dengan menu yang ditangani owner ini adalah menu admin. Jadi menu admin ini kita bisa menambahkan item layanan fotokopi. Di daftar produk kita bisa menambahkan item penjualan apa saja, dan di daftar PS kita bisa menambahkan atau menghapus yang tidak kita butuhkan. Contoh ya, misalnya saya ingin menambahkan item fotokopi, tambah layanan di sini. Misalnya fotokopi kopi warna A3, 3 kertas A3. Oke, misalnya harganya 1.500. Kita klik tambah. Oke, kita cek bersama-sama. Ini kopi warna A3 1.500. Dan juga kita bisa menghapusnya jika tidak butuh. Klik hapus. Oke. Kita cek lagi. Sudah terhapus. Demikian juga di item tambah produk. Misalnya kita menambah produk kertas A4 lembar, artinya per lembar. Di sini lembar, jadi biasa ada yang beli 2 lembar, 3 lembar, kita tambahkan. Contoh ya, harga misalnya Rp300, stok misalnya ada 500. Kita klik tambah, kita cek apakah ada. Ya, ini kertas A4 per lembar 300. Harga Rp300, ada stoknya 500 lembar. Demikian juga di PlayStation. Misalnya main PS, kita setting misalnya ini 2 PS, kan ada PS TV 1, TV 2, TV 3, TV 4. Kita setel yang TV 2 1 jam. Main di PS TV 2, dia mainnya 1 jam. Berarti kita bisa setel juga di sini. Harga 10.000. Kita klik tambah. Kita cek bersama-sama. Ya, ini PS TV 2 1 jam sudah muncul. Dan kita bisa menghapus yang tidak kita perlukan. Yang misalnya PS 3 jam kita hapus. Jadi semua ini tidak ada lagi. Semuanya berfungsi dengan baik. Menu-menunya rental per hari, per 5 jam misalnya kita tidak perlu, kita hapus. Ya, berhasil. Ya, tidak ada lagi tadi yang sudah dihapus. Nah, di bawah ini kita bisa merubah username dan passwordnya. Bisa tambah user baru,
Misalnya admin menambah user baru, misalnya namanya Ayu. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini admin namanya siapa? Misalnya admin juga namanya Ayu. Nah, level di sini level tadi yang disampaikan tadi pada saat kita login, ada yang admin dan ada yang kasir. Oke, misalnya Ayu adalah staff atau karyawan. Kita tambahkan di menu kasir sebagai karyawan. Kita simpan user. Ya, sudah. Kita cek, sudah. Ayu sudah bertambah sebagai kasir. Karena ownernya satu aja. Nanti karyawannya bisa lebih dari satu ini. Sudah bertambah lengkap. Semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Oke, cukup demikian penjelasan singkat mengenai aplikasi kasir bisnis pesantren fotokopi, ATK, dan PlayStation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jadi setelah semua transaksi kita lakukan selesai, kita bisa mengklik fitur keluar. Ini tombol keluar dari aplikasi. Sekarang kita coba klik apakah dia berfungsi dengan baik. Ya sudah kembali ke tampilan login depan. Kira-kira demikian sebagai tambahannya yang mungkin sempat dilupakan tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kesekian kalinya. Terima kasih.